meneruskan daripada kitab Ihya'il Mayyit bi Fadail Ahlil Bait ila qala al-Imam Jalaluddin Suyuti rahimahullah ta'ala الخامس والخمسون أخرج البارودي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم وإترتي أهل بيتي وإنهما لا يتفرقا حتى يرد علي الحوض. Pada hadis yang ke-55, Imam Jalaluddin Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, dan beliau menyebutkan akhrajal Barudi, telah mengeluarkan oleh Imam Barudi an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi kita, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu, sesungguhnya aku akan tinggalkan pada kamu semua. Sebelum beliau baginda Nabi kita wafat, Nabi berwasiat, Nabi kita berpesan kepada kita dan meninggalkan pusaka yang begitu berharga. Inni tarikum fikum, sesungguhnya aku akan tinggalkan pada kamu ma in tamassaktum bihi, suatu barang jika kamu berpegang dengannya, lan tadillu, niscaya kamu tidak akan sesat. Kalau kalian pegangi barang pusaka tersebut, kalian akan selamat, akan terlepas daripada kesesatan. Apa peninggalan Nabi? Kitab Allah, pertama adalah kitab Allah Al-Quran. Dalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Bermula ini kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Itu pertama, peninggalan berharga junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah wahyu yang berkekalan selama adanya dunia ini, yaitu wahyu Al-Quranul Karim yang berjumlah 30 juz. Jadi pegangan bagi kita orang Islam, wahyu Al-Quran. Sababun tarfuhu biyadillah, yaitu adalah sabab ini apa? Sesuatu yang menyampaikan oleh kita. Dalam menurut lain hablun, ada juga hablun mamdudun, tali yang dibentangkan. Sababun tarfuhu ila biyadillah, itu satu sebab satu ujungnya dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Biyadillah bukan berarti Allah bertangan kayak kita makhluk. Allah ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Satu sebab yang mana satu ujungnya itu dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarfuhu biaidikum, dan satu ujungnya yang lain ada di tangan-tangan kamu. Kalau kita membaca Al-Quran berarti kita ada kontak dengan Allah ta'ala. Kalau kita hendak dipendiri oleh Allah ta'ala, bacalah Al-Quran, risalah Allah untuk kita. Dan kalau kita hendak berpandir, berdialog dengan Allah ta'ala, berbincang dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sembahyang itu hubungan antara si hamba dengan sang penciptanya adalah ketika kita sembahyang terjadi hubungan kita berdialog dengan Allah ta'ala. Kalau ingin dipandiri Allah ta'ala, baca Al-Quran, kalamullah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah ta'ala menjinakkan hati kita senang dengan Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ini salah satu obat pembersih hati kita nang bakarak, hati kita nang betagar, hati kita nang galau, hati kita nang macam-macam pikiran Kalau kita bawa baca Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketentraman batin, sinar pancaran cahaya ilahi di dalam diri kita dengan Al-Quran yang dijadikan Allah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quranul Karim. Yang kedua, wa itrati ahla baiti,
Yang kedua, pusaka peninggalan Nabi yang beliau wasiatkan untuk kita semua agar kita selamat daripada kesesatan. Wa itrati ahla baiti, dan keturunanku, ahla baiti, ahlu baitku, keluargaku. Itu aja Nabi kita kuwasiati kalian, ku pesani. Jaga baik-baik dua hal ini, Al-Quran kalamullah dan keluargaku ahli baitku, disanding oleh Allah Ta'ala antara Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahuma, dan sesungguhnya keduanya, baik Al-Quran kalamullah ataupun keluarga Nabi, la yatafarraqa, tidak akan berpisah. Hatta yarida alayya al-hawda, sehingga kedua-duanya Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku al-hawda, di telaga haud. Di telaga haud. Ini pesan Nabi kita, kalau kita bersanding, berganding dengan keduanya, mudah-mudahan kelak ketika kita di padang mahsyar, sebelum orang ini diponis apakah ahli surga atau naudzubillah sebagai penghuni neraka, kehausan dahaga. Tapi orang tadi bisa hilang dahaga dan hausnya kalau sudah minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya supaya kita selamat, bisa sampai ke telaga Nabi kita, pegangi dua pusaka berharga, karena kedua-duanya ini akan datang ke telaga Nabi dan tidak akan berpisah. Pertama kitabullah Al-Quran, dan kedua adalah keluargaku, ahlu baitku, ahlu bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga kehormatannya, kita jaga haknya, kita tumbuhkan rasa cinta dalam batin kita dengan kalamullah, kita tumbuhkan rasa cinta dalam diri kita, dalam hati kita terhadap keluarga ahlul bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah suruh kita untuk mencintai mereka. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan oleh engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak minta upahan kalian atas ajakanku, atas dakwahku ini, melainkan apa? Cintai kerabatku, cinta kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suatu kewajiban kita umat. Kebaikannya akan kembali kepada kita pada taan. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita agar bisa selalu jinak, selalu suka dan gemar, rajin membaca Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an kalau kita selalu baca, al-baitul ladzi yuqra fil Qur'an yatara'a li ahli sama kama tatara'a nujumu li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, rumah nih, tempat tinggal kita, kalau dibacakan Al-Quran, bersinar bagi penghuni langit sebagaimana bintang bersinar bagi kita penduduk bumi. Itu rumah kayak apa hati si pembaca Al-Quran, tarang mencerunung, bersih kalau hatinya jinak dengan Al-Quran. Dan kedua, keluarga Nabi kita, mudah-mudahan Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik hidayah kepada kita, bisa istiqamah selalu di tempat-tempat kebaikan, berkumpul dengan para ahlul bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hidupkan, Allah suburkan kecintaan kita terhadap mereka, sehingga mudah-mudahan kelak kita pun dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di surga bersama mereka, para orang-orang mulia di sisi Allah Ta'ala, para guru-guru kita, para alim ulama, para kaum solihin, dan dengan para anak cucu Rasulullah, dan dengan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekadarnya, semoga bermanfaat, berfaedah untuk kita semua. Allah minta halal, minta ridha kepada sampian barataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.